Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistia Ramadhani dari Prodi Pendidikan Informatika kelas 1A dengan NIM akhir 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori humanisme yang ditugaskan oleh Dr. Wanda Ramansa, SPD MPD, sebagai Wakil Dekan 3 dalam bidang kemahasiswaan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori humanisme, dan dalam pembelajaran teori ini menekankan bahwa setiap manusia memiliki proses kebebasan dan kemampuan untuk berkembang secara positif. Dalam pendidikan, teori humanisme memandang peserta didik sebagai manusia utuh, bukannya sebagai objek pembelajaran. Nah, apa sih itu teori humanisme? Teori humanisme adalah teori belajar yang berfokus pada pengembangan diri manusia secara menyeluruh, baik dari segi intelektual, emosional, sosial, maupun moral. Pembelajaran menurut teori ini tidak hanya mengajar nilai akademik, tetapi juga membentuk kepribadian, rasa percaya diri, dan tanggung jawab siswa. Teori ini berfokus pada potensi unik manusia, kebebasan, berkehendak, dan keinginan untuk mencapai pertumbuhan pribadi atau yang dikenal sebagai aktualisasi. Teori ini juga muncul sebagai reaksi terhadap behaviorisme yang dianggap terlalu kaku dan mengabaikan sisi dalam manusia, dan psikoanalisis yang dianggap terlalu fokus dalam bawah sadar dan pengalaman masa lalu. Nah, tokoh-tokoh penting dalam teori humanisme antara lain Abraham Maslow dan Carl Rogers. Mereka percaya bahwa manusia memiliki dorongan alami untuk berkembang dan mencari versi terbaik dari dirinya. Dalam konteks pendidikan, teori humanisme bertujuan untuk memanusiakan manusia peserta didik agar mereka dapat mengenali dan pengembangan potensi diri mereka. Nah, konsep utama humanisme ini, salah satu konsep terkenal dari teori humanisme adalah hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow. Menurut Maslow, sebelum seseorang bisa belajar dengan baik, kebutuhan dasarnya harus terpenuhi seperti: yang pertama, kebutuhan fisik seperti makan, minum, istirahat. Kedua, kebutuhan rasa aman. Ketiga, kebutuhan sosial seperti diterima, disayangi, seperti itu. Dan keempat, kebutuhan penghargaan. Dan kelima, yaitu aktualisasi diri. Jika kebutuhan tersebut terpenuhi, siswa akan lebih siap dan termotivasi untuk belajar. Sementara itu, Kasroga menekankan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Guru berperan sebagai fasilitator yang menciptakan suasana belajar yang nyaman, terbuka, dan penuh empati, sehingga siswa merasa dihargai dan berani mengekspresikan diri. Nah, peran guru dan siswa dalam teori humanisme ini: guru berperan sebagai pembimbing, pendengar, dan pemberi motivasi, bukan sebagai otoritas yang menekankan siswanya. Dan siswa dipandang sebagai individu yang aktif, memiliki kebebasan memilih dan bertanggung jawab atas proses belajarnya sendiri. Dan guru diharapkan mampu memahami perasaan, minat, dan kebutuhan siswa, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan menyenangkan. Nah, di sini aku akan menjelaskan contoh penerapan teori humanisme. Contoh penerapan teori humanisme di kelas, yaitu diantara lain: guru memberi kesempatan siswa untuk menyampaikan pendapat tanpa takut disalahkan. Yang kedua, diskusi kelompok yang menghargai perbedaan pendapat. Dan ketiga, guru memberikan motivasi dan umpan balik positif. Dan keempat,
Pembelajaran yang menyelesaikan minat dan bakat siswa. Dengan cara ini, siswa tidak hanya pintar secara akademik, tetapi juga berkembang secara emosional dan sosial. Nah, sebagai kesimpulan dalam teori humanisme ini, menekankan bahwa pendidikan bukan hanya soal pengetahuan, tetapi juga tentang memanusiakan manusia. Dengan memahami dan menerapkan teori humanisme, diharapkan proses pembelajaran dapat diciptakan siswa yang percaya diri, mandiri, dan mampu mengaktualisasikan dirinya secara positif. Sekian video tentang teori humanisme ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.